Mentawai merupakan kepulauan yang ditemukan di lepas pantai barat Sumatera yang terdiri dari sekitar 70 pulau dan 4 pulau utama yaitu Page Utara, Page Selatan, Sipora, dan Siberut. Salah satu kabupaten di Sumatera Barat ini banyak memiliki potensi wisata dan merupakan salah satu tujuan wisata internasional karena memiliki ombak yang terbaik bagi peselancar. Hai Sobat Backpacker, selamat datang di channel Enda Frian, channel barometer traveling kamu yang akan membahas hal unik dan seputar wisata menarik. Dalam video kali ini, kita akan membahas hal menarik dan potensi wisata yang ada di Kepulauan Mentawai. Sejarah Mentawai. Para nenek moyang orang Mentawai adat diyakini telah bermigrasi pertama kali pada 2000-500 sebelum Masehi. Sedangkan penjajah pertama dinyatakan dalam dokumentasi awal oleh John Cripps yang mendarat di Pulau-Pulau Mentawai pada tahun 1792 sebelum perdagangan ada antara masyarakat adat dan daratan Sumatera Cina dan Melayu pada tahun 1839. Tahun 1864, Kepulauan Mentawai diklaim di bawah kedaulatan Hindia Timur sampai Perang Dunia Kedua. Selama periode ini, hubungan antara masyarakat Belanda dan pribumi dilaporkan satu yang memuaskan, menerima harga yang adil dan perdagangan, dan bebas untuk mempraktekkan gaya hidup budaya mereka. Seperti Arat Sabulungan, yaitu eksistensi budaya, di mana masyarakat Mentawai adat hidup yang diselenggarakan bersama oleh sebuah sistem kepercayaan yang membayar penghormatan kepada arwah nenek moyang mereka, langit, tanah, laut, sungai, dan segala sesuatu di dalamnya yang dipimpin oleh dukun atau dipanggil dengan Kerei atau si Kerei. Tahun 1954, di bawah tujuan Indonesia Persatuan Nasional dan Adaptasi Budaya, pemerintah nasional mulai memperkenalkan pengembangan dan peradaban program yang dirancang untuk mengintegrasikan kelompok suku ke dalam arus sosial utama, dan budaya dari negara dan Mentawai menjadi bagian dari negara Indonesia yang didasarkan oleh Pancasila. Tahun terpenting lainnya, tahun 1980, WWF atau Dana Satwa Liar Dunia dengan dukungan dari UNESCO dan Survival International menyatakan hutan Siberut sebagai cagar biosfer. Dan berlanjut aliran pariwisata masyarakat adat di mana orang-orang Mentawai bebas untuk berlatih kegiatan budaya asli mereka. Tahun 1969, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49, resmi dimekarkan dari Kabupaten Padang Pariaman dan dinamai menurut nama asli geografisnya, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Geografis Kepulauan Mentawai. Kepulauan Mentawai merupakan bagian dari serangkaian pulau non-vulkanik dan gugus kepulauan itu merupakan puncak-puncak dari suatu punggung pegunungan di bawah laut. Suku Mentawai adalah penghuni asli Kepulauan Mentawai sekitar 100 mil dari Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana suku Nias dan suku Enggano, mereka adalah pendukung budaya Proto-Melayu yang menetap di Kepulauan Nusantara sebelah barat. Mereka menjalani gaya hidup kebudayaan agak kuno, yaitu zaman Neolitikum, di mana pada masyarakat ini tidak mengenal akan teknologi pengerjaan logam, begitu pula bercocok tanam maupun seni tenun. Mereka dikenal sebagai pemburu, pengumpul semi-nomaden di lingkungan pesisir dan hutan hujan di pulau-pulau tersebut. Suku ini dikenal sebagai Pramu. Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk Kepulauan Mentawai sebanyak 93.313 jiwa, yang terdiri dari 90% adalah penduduk asli Mentawai dan sisanya 10% terdiri dari Minangkabau, Jawa, dan Batak. Masyarakat setempat menyebut negeri mereka dengan nama Bumi Sikirei. Sebelum mengenal agama Kristen, suku Mentawai mengikuti kepercayaan mereka sendiri yang disebut Arat Sabulungan. Ini adalah kepercayaan animisme, di mana segala sesuatu memiliki roh dan jiwa. Ketika arwah tidak diperlakukan dengan baik atau dilupakan, mereka mungkin membawa nasib buruk seperti penyakit dan menghantui mereka yang melupakannya. Mentawai juga memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap benda-benda yang mereka anggap suci. Di bidang seni, orang-orang Mentawai dicirikan oleh spiritualitas mereka yang kuat, seni tubuh, dan kecenderungan mereka untuk mengasah gigi mereka, karena ini sebuah praktik yang mereka rasa membuat seseorang menjadi cantik. Mentawai cenderung hidup serentak dan damai dengan alam di sekitar, karena mereka percaya bahwa semua benda di alam memiliki semacam esensi spiritual.
Perkembangan kesenian orang Mentawai pada umumnya berkaitan dengan berbagai upacara adat dan kehidupan sehari-hari. Bentuk kesenian mereka sebagian besar didasarkan atas penghayatan terhadap alam sekitar, misalnya bentuk-bentuk tiruan dari gerak-gerik atau suara hewan buruan. Seni suara dan seni tari dikembangkan sesuai dengan kebutuhan upacara, misalnya untuk upacara perkawinan dan kematian. Seni tari dan seni suara juga merupakan bagian dalam proses pengobatan oleh seorang dukun atau sikirei. Kini, bentuk kesenian asli ini sudah semakin berkurang karena perkembangannya semakin terbatas hanya di kalangan orang-orang tua saja. Tradisi yang khas berikutnya adalah penggunaan tato di sekujur tubuh, yang terkait dengan peran dan status sosial penggunanya. Kebudayaan tato Mentawai yang dikenal dengan nama Titi disebutkan hampir punah dan sudah jarang dijumpai. Bahasa Mentawai terdiri dari atas 3 dialek, yaitu dialek Siberut Utara, dialek Siberut Selatan, dan dialek Spora Pagai. Orang Mentawai pada umumnya hidup secara berkelompok menurut suku masing-masing. Setiap suku biasa mendiami dan memiliki satu desa atau langgai tertentu. Terdapat 2 penggolongan, yaitu kelompok suku pembuka kampung atau si Bakat Langgai, dan kelompok suku pendatang atau si Toi. Perkampungan mereka biasanya didirikan di sepanjang aliran sungai. Kelompok pembuka kampung memiliki hak-hak tertentu, terutama dalam penguasaan tanah dan lokasi sumber-sumber bahan makanan di lingkungan tempat tinggalnya. Sebuah umah dapat dihuni oleh sekitar 5-10 keluarga inti, bahkan ada yang sampai 20 keluarga. Keluarga-keluarga ini menempati sebuah umah berdasarkan garis keturunan dari ayah atau patrilineal, yang disebut Muntugat. Satu kesatuan Muntogat memiliki sebuah umat tertentu yang dijadikan pusat aktivitas para anggotanya. Wisata Mentawai. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram, penyanyi dari band Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, terlihat sedang berlibur di Indonesia, khususnya di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Unggahan tersebut mendapat banyak perhatian dari netizen Indonesia, bahkan memberikan rekomendasi destinasi wisata yang harus dikunjungi selama ia berada di Indonesia. Selain memiliki keindahan alam yang luar biasa, Indonesia juga menjadi salah satu destinasi tujuan para pemacu adrenalin. Hal ini bisa dilihat dari terus berkembangnya sport tourism di Indonesia. Salah satu sport tourism yang cukup populer adalah surfing atau selancar. Bahkan beberapa spot surfing terbaik di Indonesia kerap masuk dalam kalender utama kejuaraan surfing internasional. Sekedar informasi, Sumatera Barat memiliki kurang lebih 400 spot surfing yang tersebar di Kepulauan Mentawai. Tak heran kalau banyak yang menyebutnya surga tersembunyi bagi para peselancar dunia. Salah satu spot surfing terbaik di Kepulauan Mentawai ada di Pulau Sipora yang berhasil masuk dalam 20 spot surfing terbaik di dunia versi CNN Travel. Apakah Sobat Backpacker penasaran? Berikut rekomendasi destinasi wisata di Mentawai yang wajib masuk bucket list Sobat Backpacker. Wisata di Pulau Siberut. Ada beberapa destinasi di Pulau Siberut yang bisa Sobat Backpacker kunjungi. Ada Pulau Masokut. Pulau Masokut berlokasi di Siberut Barat Daya. Adalah salah satu pulau kecil, surga yang tersembunyi di Mentawai yang menjadi magnet bagi para pecinta alam dan petualangan. Bagi kamu si pecinta olahraga surfing, maka Pulau Masokut ini cocok buat kamu karena ada fasilitas surf camp-nya. Cobalah bersnorkeling dan lihatlah kehidupan bawah laut yang penuh dengan warna. Jangan lupa juga ya untuk menyaksikan matahari terbenam yang indah di tepi pantai. Pulau ini merupakan destinasi wisata yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang wisata seperti resort dan air bersih. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya ada penunggu atau pegawai resort saja. Pantai di Pulau Masokut menawarkan keindahan alam yang sangat menarik, dengan pasir putih yang lembut dan ombak yang menggelegar. Suara deburan ombak yang harmonis dan angin sopel-sopel laut menciptakan suasana yang menenangkan. Pemandangan laut yang luas dan langit biru yang cerah menjadi latar belakang sempurna untuk bersantai atau beraktivitas di tepi pantai. Banyak pengalaman yang beragam menanti untuk diungkapkan di setiap sudut pulau ini. Daftar berikutnya adalah Pantai Pokai di Pulau Siberut Utara. Pantai Pokai yang jernih seperti kristal memungkinkan para pengunjung melihat keindahan bawah laut yang luar biasa hanya dengan berada di permukaannya. Tidak hanya itu, Pantai Pokai juga menawarkan hamparan pasir coklat yang halus, menciptakan tempat yang ideal untuk berjemur. Ombak di perairan Pantai Pokai cenderung besar dan sangat sedap untuk dipandang dari pinggir pantai yang juga dihiasi sejumlah pohon kelapa dan pohon pinus. Bagi sobat backpacker yang tidak menyukai aktivitas yang melelahkan dan hanya ingin bersantai, Pantai Pokai juga cocok untuk bersantai sambil berbaring di atas pasir yang lembut.
Spot berikutnya adalah Desa Wisata Muntai. Desa Muntai, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, merupakan salah satu desa yang berlokasi di tengah-tengah desa lainnya, yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan masih sejuk. Di sisi lain, masyarakat Desa Muntai mayoritas petani dan peternak. Di desa ini masih kental dengan adat dan tradisi. Selain itu, Desa Muntai salah satu gerbang masuknya pariwisata wilayah Kecamatan Siberut Selatan. Desa Muntai ini berjarak 9 km dari Pelabuhan Mailepet atau sekitar 15-20 menit jika sobat backpacker menggunakan ojek menuju ke desa tersebut. Selain itu, di desa ini terdapat 2 sanggar. Yang pertama, Sanggar Bubuakat, dan kedua adalah Sanggar Umajaraik Sikirai. Sanggar ini merupakan sebagai wadah bagi masyarakat, terutama anak-anak untuk mengenalkan budaya Mentawai kepada mereka. Di sana juga mereka menyimpan beragam atribut-atribut budaya, mulai dari gajioma atau gendang tari, alat tempat makan atau lula, ada juga tudukat, serta alat budaya lainnya yang dipakai oleh masyarakat saat melakukan upacara dan ritual lainnya. Selain itu, di Desa Muntai juga ada 2 uma atau rumah tradisional, pertama milik suku Saku Kuret dan kedua milik suku Salakopa. Kemudian di Desa Muntai juga masih ada Sikirai atau tabib, dukun, yang mengobati orang sakit serta menghubungkan ke dunia gaib. Hal yang menarik sobat backpacker, tahun ini ternyata Desa Muntai berhasil mewakili Kabupaten Mentawai sebagai desa pertama yang masuk dalam ajang Anugerah Desa Wisata atau ADWI Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Capaian ini diharapkan menjadi batu loncatan dalam mengemas potensi wisata Kepulauan Mentawai ke depannya. Tidak sampai di situ saja, sobat backpacker bisa juga menemukan atraksi lainnya di Desa Muntai adalah pengelolaan sagu, pembuatan karbit atau cawat tradisional Mentawai, hingga pembuatan tato tradisional Mentawai yang sangat ikonik. Setelah dari Desa Wisata Muntai, kita lanjut ke Taman Nasional Siberut. Taman Nasional Siberut, taman ini merupakan salah satu taman nasional yang masih sangat alami dan asri. Ada berbagai jenis flora dan fauna membentuk habitat di taman nasional ini. Di taman nasional ini terdapat 896 spesies tumbuhan berkayu dan juga mempunyai beberapa jenis anggrek sejumlah 25 spesies yang terbagi menjadi 22 anggrek epifit dan 3 anggrek tanah. Kemudian di segi fauna, terdapat 31 spesies mamalia yang hidup di taman nasional ini, dengan 4 jenis merupakan primata endemik dan terancam punah seperti siamang Mentawai, lutung, monyet Mentawai, dan beruk. Kelompok Aves atau burung yang berhasil tercatat sejumlah 135 spesies, dan satu-satunya jenis endemik di kawasan ini adalah celepuk Mentawai atau bahasa ilmiahnya Otus Mentawai. Bagi kamu yang suka berpetualang, berikut daftar kegiatan wisata di Taman Nasional Siberut. Kita mulai dengan air terjun Ulu Kubuk. Lokasi pertama ini adalah air terjun Ulu Kubuk. Berlokasi di Desa Madobak, di sini kamu dapat menikmati panorama yang masih asri dan begitu indah. Lokasi ini juga bisa jadi spot foto yang menarik loh. Kemudian di hutan mangrove. Di Teluk Kature terdapat hutan mangrove yang merupakan objek wisata potensial. Apalagi dengan hutan bakau yang masih cukup asli dan membentang luas tersebut berpadu dengan Teluk Kature yang begitu tenang. Selain itu juga kamu bisa mengunjungi beberapa pulau di sekitar, seperti pulau kecil lain yang di Pulau Karangbajat dan Pulau Nyang-Nyang. Pulau-pulau tersebut menjadi tujuan untuk wisata bahari yang menyenangkan. Pulau lainnya adalah Pulau Bugei yang berada di Teluk Saibi, Sarabua, dan Pantai Padang Lamun dan gugusan terumbu karang yang tergolong sangat luas. Kemudian trekking. Kegiatan yang paling menyenangkan di Taman Nasional Siberut adalah trekking. Kegiatan ini dilakukan dengan berjalan kaki menyusuri hutan-hutan primer dengan tanah berlumpur. Selain hutan, sungai juga menjadi lokasi yang tepat untuk disusuri. Pengunjung akan melihat pondok atau sapau yang merupakan tempat masyarakat lokal beternak dan berladang. Penyusuran sungai biasanya dilakukan dengan menggunakan sampan, sehingga pengunjung lebih leluasa mengamati kehidupan masyarakat setempat di sepanjang aliran sungai. Yang kedua adalah Pulau Sipora. Sipora merupakan surganya pantai dan resort yang terbaik dan terkenal. Spot yang pertama adalah Pulau Awera. Bagi kalian yang mencari tempat belum terjamah untuk menghabiskan liburan, pilihan terbaik adalah Pulau Awera. Pulau ini adalah pulau tropis dan dikelilingi pantai dan ombak yang indah. Tak heran, banyak yang mengunjunginya untuk menikmati bulan madu dan beristirahat dengan santai. Pulau Awera berada di Tua Pejat Sipora Utara.
Pulau ini tidak terlalu ramai, walaupun berdekatan jaraknya dengan ibu kota kabupaten Tua Pejat. Pulau ini menawarkan keindahan alam yang menyegarkan mata, dengan jernihnya pantai menjadi latar belakang sempurna untuk trekking dan berpetualangan di alam. Tempat ini merupakan hidden gems yang menyimpan banyak spot-spot pantai eksotis. Besaran ombak di pantai Pulau Awera terhitung cukup tenang, jadi wisatawan bisa berenang atau bermain air dengan santai di pesisirnya. Berjalan di pantai, berjemur, santai, dan masih banyak lagi. Mereka menyukai fotografi, bisa berburu sunset dan sunrise. Untuk mencapai Pulau Awera, dibutuhkan sekitar 10 menit dari kota Tua Pejat. Kamu bisa naik perahu lokal untuk sampai ke pulau ini. Berikutnya ada Pulau Aloita. Meskipun jaraknya dengan Tua Pejat sangat dekat, Aloita Resort terselip di balik pulau-pulau kecil lainnya, jauh dari keramaian dan pemukiman. Ini berarti privasi dan ketenangan kamu akan terjamin. Dan kamu pun dapat menikmati keindahan eksotis di resort ini. Kamu bisa berjalan ke dermaga pribadi dari Aloita Resort dan melihat keindahan alam di sekitarnya. Aloita Resort mempunyai aktivitas menyelam atau diving di Kepulauan Mentawai dengan semua perlengkapan yang diperlukan serta instruktur yang berkualitas bahkan untuk pemula agar menjadi penyelam bersertifikat. Banyak kegiatan menarik lainnya yang bisa dilakukan seperti memancing, hiking, wisata budaya, serta resort ini juga menyediakan bungalow untuk tempat menginap. Aloita Resort memiliki fasilitas spa, sehingga kamu bisa mendapatkan pijat atau perawatan kecantikan untuk memanjakan diri. Atau hanya sekedar bercengkrama sambil menonton film, kamu juga bisa mengunjungi bar yang ada di sini. Aloita memiliki sesuatu untuk semua orang, mulai dari pasangan, keluarga, ataupun untuk para peselancar. Makanya, banyak wisatawan menyebut Aloita sebagai The Resort of Mentawai. Destinasi berikutnya adalah Pantai Mapadegat. Mapadegat merupakan sebuah pantai yang indah dengan pasir putihnya, disuguhi ombak surfing teleskop kelas dunia. Berlokasi di Dusun Mapadegat, Desa Tua Pejat, Pulau Sipora, Mentawai, lebih kurang 10 menit dengan motor atau mobil dari dermaga Tua Pejat. Kamu dapat melakukan aktivitas snorkeling di dekat ombak surfing teleskop, atau bisa juga menikmati kuliner lokal yang ditawarkan oleh kawasan wisata ini. Pada sore hari, kamu akan disuguhi indahnya sunset di Pantai Mapadegat sambil menikmati keceriaan orang-orang yang berenang ataupun anak-anak lokal yang sedang bermain atau belajar surfing. Bergeser sedikit dari Pantai Mapadegat, ada Pantai Jati. Pantai Jati merupakan lokasi wisata bahari yang terletak di Dusun Jati, Tua Pejat, Sipora Utara. Pantai yang berjarak 700 meter dari dermaga Tua Pejat diapit oleh Pulau Awera, Pulau Simakakang, dan Pulau Siburu di depannya. Terumbu karang berada di pulau ini sangat terawat, sehingga wisatawan bisa merasakan sensasi berenang bersama ribuan ikan kecil. Pantai Jati ini berada di kilometer 0, Kampung Jati, Desa Tua Pejat. Selalu ramai oleh para pengunjung dan para wisatawan asing maupun lokal. Pantai ini cukup panjang dan bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 untuk menuju bagian ujung pantai atau tanjungnya. Wisata di Pulau Sikakap. Memang betul adanya Kepulauan Mentawai adalah surganya bagi peselancar. Di masing-masing pulau memiliki spot surfing yang paling menarik dan bagus. Bagi kamu yang suka diving atau ingin mencoba, Pulau Sikakap adalah spot berikutnya. Terkenal dengan keindahan bawah lautnya yang luar biasa, pulau ini menawarkan pengalaman diving yang tak terlupakan. Jangan khawatir jika kamu pemula, ada instruktur diving yang siap membimbing. Belum lagi, Pulau Sikakap ini telah menjadi kawasan surfing bertaraf internasional. Jadi tak perlu diragukan lagi soal ombak dan keindahan lautnya ya. Ada dua pulau di selatan Mentawai yang menarik untuk disinggahi, Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan. Untuk akomodasi, ada satu resort di Pantai Silabu, Pagai Utara, yaitu Makaroni Resort, dan ada 5 wisma di Sikakap di Pagai Utara. Jika kamu berlayar ke Pulau Pagai, menjelang memasuki Selat Sikakap, kapal akan melewati sebuah pulau kecil di mulut selat. Pulau kecil yang hijau ini persis terletak di tengah selat yang memisahkan Pulau Pagai Utara sama Pagai Selatan. Pastinya menarik untuk diabadikan dengan kamera. Selain itu juga ada resort yang sangat indah sekali, yaitu Makaronis Resort. Berada di taman tropis di samping pantai Laguna, Pulau Pagai Utara, hotel all-inclusive bernuansa santai ini memiliki kamar casual dengan beberapa kamar memiliki panorama laut. Semua makanan dan minuman sudah termasuk, serta penyewaan papan selancar pun untuk pemula sudah termasuk, tersedia spa, serta bar, restoran santai dengan teras di samping kolam renang outdoor.
Untuk paket penginapan di Makaronis ini dihargai 1.500.000 per malam untuk 2 orang, atau kamu bisa memilih yang family room dengan harga 2.500.000 per malam untuk satu keluarga. Eits, jangan ragu, di resort ini juga menyediakan paket sekaligus dengan surfing all-in di harga 3 juta per malam per pax-nya ya. Nah, gimana Sobat Backpacker? Tertarik untuk mengunjungi Kepulauan Mentawai? Nah, berikut tips perjalanan ke Mentawai. Jika kamu menggunakan pesawat, tujuan penerbangan kamu adalah ke Bandara Internasional Minangkabau di Padang, Sumatera Barat. Dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil atau bus ke Muara Padang yang merupakan pelabuhan terdekat untuk menuju ke Kepulauan Mentawai. Ada 2 opsi pelayaran untuk menuju ke Mentawai. Pertama, menggunakan kapal feri. Yang kedua adalah menggunakan speedboat, yang pastinya memiliki keseruan masing-masing dan tergantung pilihan kamu masing-masing ya. Perjalanan menggunakan kapal feri ini memakan waktu sekitar 24-36 jam, tergantung dari kecepatan kapal dan cuaca. Dan harga tiketnya sekitar Rp85.000. Sedangkan speedboat memakan waktu sekitar 4-6 jam, dengan harga tiket sebesar Rp350.000. Tips berikutnya adalah, sebelum melakukan perjalanan ke Kepulauan Mentawai, pastikan untuk memperhatikan informasi terkini tentang kondisi cuaca dan jadwal keberangkatan transportasi yang tersedia. Karena masing-masing kapal memiliki jadwal dan tujuan pelabuhan yang berbeda. Selain itu, jangan lupa juga mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan, seperti obat-obatan pribadi, alat-alat berenang, dan pakaian yang sesuai dengan cuaca yang akan kamu hadapi selama perjalanan. Nah, jika kamu ingin berselancar atau diving, waktu terbaik untuk mengunjungi Kepulauan Mentawai adalah selama musim kemarau, ketika angin lebih kuat dan gelombang lebih tinggi. Nah, biasanya itu terjadi di bulan Mei hingga Oktober. Tips berikutnya adalah tentukan satu pilihan pulau tujuan untuk berlibur. Karena masing-masing pulau ini berjarak sangat jauh dan tidak ada akses yang mudah untuk berpindah pulau dari pulau satu ke pulau lainnya. Karena akan dikenakan kos yang tinggi mengingat transportasi umum tidak tersedia, yang ada hanya speedboat milik warga setempat. Dengan itu pun dikenakan tarif yang lebih mahal. Mentawai memang menakjubkan. Jika kamu memiliki budget lebih, menghabiskan waktu liburan panjang dengan menelusuri 4 pulau utama ini akan menjadi pengalaman yang menakjubkan. Namun, jika kamu memiliki budget dan waktu yang terbatas, memilih salah satu pulau adalah keputusan yang tepat. Nah, jika Sobat Backpacker menginginkan staycation dengan view cantik, Pulau Sipora paling direkomendasikan. Namun, jika backpacker pengen butuh tantangan seperti trekking, hiking, olahraga air, surfing, dan diving, Pulau Siberut dan Sikakap pilihan terbaik. Dan paling terpenting adalah gunakan jasa tur atau tour guide selama liburan, terutama yang paham lokasi wisata dan pemandu lokal. Kamu bisa mencari referensi dari agen tur setempat atau media sosial. Jadi, Sobat Backpacker pilih yang mana nih? Mulai set liburan dari sekarang ya! Demikian informasi seputar Kepulauan Mentawai, semoga membantu dan menambah wawasan Sobat Backpacker. Tidak pernah bosan untuk menyampaikan, selalu support channel ini dengan like, subscribe, dan tinggalkan jejak komentar kalian ya. Salam dari Enda Frian, manusia dengan berjuta impian, sampai jumpa di lain petualangan. Salam lestari.